Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristian. Saya adalah mahasiswa Universitas Pakuan, jurusan Sistem Informasi D3 Sistem Informasi, NPM 0850170003. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu sistem yang sedang berjalan dan dikembangkan yang akan saya buat. Langsung saja ke analisis sistem yang nantinya akan saya buat. Saya akan membuat suatu aplikasi permohonan cuti berbasis web. Cuti karyawan ya. Langsung saja ke analisisnya. Analisis. Tahap analisis aplikasi ini adalah tahap penelitian atas sistem yang sedang berjalan saat ini dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru. Analisis dilakukan untuk kebutuhan sistem. Hasil dari analisis kebutuhan sistem ini diperlukan sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi sistem yang nantinya akan dikembangkan. Langkah-langkah yang dilakukan pada analisis ini adalah memahami dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menarik kesimpulan dari proses analisis yang telah dilakukan. Pembuatan sistem ini berdasarkan kebutuhan akan informasi yang diingat sangat penting dalam suatu pembelajaran dan pengetahuan. Aplikasi permohonan cuti pegawai berbasis web yang akan dibuat berdasarkan sistem yang sedang berjalan. Manajemen software. Administrator sebagai user yang memiliki hak akses dalam mengelola data dalam aplikasi ini. Kemudian pegawai dapat mengakses untuk melakukan pengajuan atau permohonan cuti pada aplikasi ini. Aplikasi ini dibuatkan untuk pegawai dalam sebuah perusahaan yang memiliki pegawai yang banyak. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menghemat biaya pembelian tinta dan kertas dalam percetakan laporan permohonan cuti pegawai. Perencanaan proyek software. Dengan dibuat aplikasi ini dapat menghasilkan output berupa laporan pengajuan cuti karyawan sehingga mencakup permasalahan dalam sistem kepegawaian sebelumnya. Perancangan sistem permohonan cuti pegawai atau karyawan ini membutuhkan waktu 2 bulan. Dalam software yang telah dibuat sangat dibutuhkan maintenance setiap bulannya, tetapi maintenance dalam software ini tidak dapat diprediksi. Maintenance bertujuan untuk mencegah error pada sistem dan memperpanjang masa sistem. Selanjutnya ini adalah sistem informasi cuti karyawan atau aplikasi permohonan cuti karyawan yang sedang berjalan. Pertama, admin menyerahkan formulir cuti. Lalu karyawan mengisi form permohonan cuti. Setelah karyawan selesai melakukan atau mengisi data form yang tadi, diberikan kembali kepada admin, kemudian admin menyerahkan ke HRD, dan HRD adalah bagian yang akan nantinya menyetujui atau tidak menyetujui permohonan cuti dari karyawan yang melakukan permohonan cuti tersebut. Dan ini adalah sistem informasi atau aplikasi permohonan cuti yang akan dikembangkan. Di dalam tabel tersebut terdapat 4 kolom, yaitu kolom admin, karyawan, sistem, dan HRD. Keterangannya yaitu admin menginputkan data karyawan dan data cuti karyawan. Admin dapat menambahkan data karyawan dan data cuti karyawan yang disimpan ke dalam database. Karyawan menginputkan data di dalam form permohonan cuti.
Setelah data selesai diinputkan, data langsung tersimpan ke dalam database. Setelah sistem mengirimkan data karyawan yang mengajukan permohonan cuti. HRD memproses data permohonan cuti. Semua data yang sudah disetujui atau ditolak dikirimkan kembali ke sistem. Sistem akan mengirimkan dokumen permohonan cuti yang sudah disetujui atau ditolak oleh HRD. Selanjutnya adalah Entity Relation Diagram. Berikut ini adalah ERD dari sistem yang akan saya buat. Terdapat 5 entitas. Yang pertama entitas admin, yang saling berhubungan. Dua entitas karyawan, yang ketiga entitas cuti, yang keempat entitas formulir cuti, dan yang terakhir adalah entitas HRD. Dan inilah entitas admin yang memiliki atribut-atribut. Pertama, atributnya adalah username dan password. Kemudian data cuti memiliki beberapa atribut. Pertama, keterangan, kode cuti, jadwal cuti, alasan, jumlah hari cuti. Kemudian pada entitas karyawan, data karyawan terdapat NIP, nama, jabatan, alamat, dan tempat tanggal lahir. Kemudian dari entitas POM cuti terdapat nomor POM, keterangan, kode cuti, NIP, jumlah cuti, tanggal mulai cuti, tanggal akhir cuti, dan alasan. Kemudian pada entitas HRD terdapat ID HRD dan nama HRD. Demikian ERD yang saya buat dari sistem atau aplikasi permohonan cuti karyawan berbasis web yang nantinya akan saya buat. Ini adalah DFD, level konteks. Diagram konteks menggambarkan hubungan sistem dengan admin, pegawai, dan HRD, yaitu gambaran atas data permohonan cuti. Dan ini adalah flowchart dari aplikasi yang nantinya akan saya buat. Kurang jelas. Demikian video ini saya akhiri. Saya baru mengerjakan tugas sampai ke flowchart, jadi banyak kekurangannya, mohon maaf. Dan sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.